Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Materi yang kami dapatkan adalah tentang materi urinometer. Perkenalkan, nama saya Mutiara Putri Nindiyasari. Perkenalkan, nama saya Dea Rifda Absari. Perkenalkan, nama saya Alfiatul Hidayah. Oke, presentasi akan saya mulai, yaitu materi tentang urinometer. Latar belakang. Cairan tubuh penting untuk fungsi sel dan keseimbangan asam basa. Air mineral biasanya cukup, tetapi air alkali dengan pH 8,5 hingga 11,5 juga dapat mendukung kesehatan. Urinometer merupakan alat untuk mengukur berat jenis urin untuk menilai konsentrasi padatan dan keseimbangan cairan dengan prinsip pelampung pemberat. Rumusan masalah. Pertama, definisi urinometer. 2. Fungsi urinometer. 3. Bagaimana cara penggunaan urinometer? Dan 4. Bagaimana cara pemeliharaan urinometer agar tetap berfungsi dengan baik? Tujuan. 1. Mengetahui definisi urinometer. 2. Mengetahui fungsi urinometer. Yang ketiga, untuk mengetahui cara penggunaan urinometer dengan benar. Dan yang keempat, untuk mengetahui cara pemeliharaan urinometer akan tetap berfungsi dengan baik. Manfaat. 1. Membantu memaparkan informasi kepada pembaca hingga pembaca mengetahui definisi urinometer dengan tepat. Yang kedua, mengetahui fungsi urinometer sebagai alat ukur kepadatan atau berat jenis urin. Yang ketiga, mengetahui cara penggunaan urinometer dengan tepat sesuai dengan SOP. Kemudian yang keempat, mengetahui cara perawatan dan pemeliharaan urinometer agar tetap berfungsi dengan baik. Dimulai dengan definisi urinometer. Urinometer merupakan cara pengukuran berat jenis urin dengan kapasitas pengampungan hidrometer atau urinometer dalam suatu silinder yang terisi kemih. Urinometer akan mengapung pada angka dekat ujung yang menentukan berat jenis secara langsung. Untuk meyakinkan urinometer terapung bebas, dapat memutar urinometer secara perlahan. Yang kedua, fungsi urinometer. Urinometer memiliki fungsi sebagai alat untuk mengukur berat jenis pada urin. Berat jenis urin adalah salah satu tolok ukur atau barometer yang digunakan pada pemeriksaan faal, ginjal, dan produksi urin yang dikeluarkan dari tubuh. Penurunan fungsi ginjal bisa diketahui dengan melihat skala yang ditunjukkan oleh urinometer.
Prinsip kerja urinometer. Ini berdasarkan hukum Archimedes, di mana hukum Archimedes menyatakan suatu benda yang dicelupkan di dalam cairan, cairan akan sayang apung atau mengalami gaya apung yang sama dengan berat dari fluida yang dipindahkan oleh benda tersebut. Selanjutnya ada bagian-bagian urinometer, ada stem, rod, dan wake. Stem adalah bagian dari urinometer yang memiliki skala angka yang pada dindingnya berfungsi untuk menentukan skala BJ atau berat jenis pada urin yang diperiksa. Skala yang tertera yaitu mulai dari 1000 sampai 1060. Float adalah bagian dari urinometer yang pada ruangnya memiliki udara berperan sebagai pembatas antara stem dan wake. Wake adalah bagian bawah dari urinometer yang berfungsi sebagai pemberat ketika dimasukkan ke dalam gelas ukur yang berisi urin. Selanjutnya ada fungsi perbagian urinometer. Yang pertama ada batang. Bagian ini menampilkan skala angka pada dindingnya yang berfungsi untuk menunjukkan berat jenis urin. Skala batang biasanya berkisar antara 1000 hingga 1060. Kedua, ada pelampung. Bagian ini berisi udara dan berfungsi memisahkan batang dari pemberat. Yang ketiga, ada pemberat. Bagian ini terletak di bagian bawah dan berfungsi menjaga stabilitas urinometer ketika ditempatkan dalam silinder berisi urin. Selanjutnya adalah cara penggunaan urinometer. Pertama, kalibrasi terlebih dahulu urinometer dengan air. Kedua, isi tabung Nessler dengan urin sampai 3/4 penuh. Hilangkan buih yang timbul. Ketiga, periksa suhu urin dengan menggunakan termometer yang dicelupkan ke dalamnya. Keempat, masukkan urinometer dengan cara memutar pada sumbunya. Jangan sampai menyentuh dasar dan dinding tabung. Kelima, tambahkan urin lagi apabila urinometer masih fokus pada urinometer. Untuk menghindari kerusakan diperlukan meter. Berikut beberapa langkah yang dapat diikuti. Pertama, baca petunjuk penggunaan. Penting tidak ada petunjuk penggunaan yang disediakan oleh produsen urinometer. Petunjuk ini akan memberikan informasi spesifik tentang cara menggunakan, membersihkan, dan merawat urinometer secara efektif. Kedua, kebersihan dan sterilisasi. Pastikan untuk menjaga kebersihan dan kesterilan urinometer. Setelah setiap penggunaan, bersihkan urinometer dengan hati-hati sesuai dengan petunjuk penggunaan. Ini mungkin melibatkan membersihkan permukaan urinometer dengan larutan pembersih yang disarankan, seperti larutan disinfektan yang direkomendasikan atau alkohol isopropil. Selanjutnya, simpan dengan aman. Tempatkan urinometer di tempat yang aman setelah digunakan.
Pastikan untuk menjaga urinometer dalam wadah yang sesuai dan melindunginya dari benturan atau kerusakan yang mungkin terjadi. Selanjutnya ada kalibrasi dan pemeliharaan rutin. Beberapa urinometer mungkin memerlukan kalibrasi secara rutin untuk memastikan akurasi pengukuran yang optimal. Ikuti petunjuk yang disediakan oleh produsen mengenai kalibrasi atau pemeliharaan rutin yang diperlukan untuk urinometer tertentu. Selanjutnya, pemeriksaan keandalan dan ketepatan. Secara berkala, lakukan pemeriksaan terhadap urinometer untuk memastikan bahwa perangkat tersebut tetap berfungsi dengan baik dan memberikan hasil yang akurat. Jika terjadi ketidakakuratan, maka langsung servis ke tempat pelayanan terdekat. Selanjutnya, hal penting dalam penggunaan urinometer, yaitu dipakai urinometer yang kecil dengan skala 1000 sampai 1040 yang selalu dikalibrasikan dengan temperatur 15 derajat Celcius. Wadah urin diletakkan di tempat datar dan hilangkan buih dengan kertas saring atau 1 tetes ether. Ringkasan, urinometer berfungsi untuk menghitung BJ atau berat jenis urin. Hasil perhitungan BJ urin digunakan untuk mengetahui pemekatan atau pengenceran urin oleh ginjal, komposisi urin, dilusi urin, membedakan oliguria karena acute renal failure, BJ isotenuria sekitar 1010, dan oliguria akibat dehidrasi. Kesimpulannya, urinometer adalah alat penting untuk mengukur berat jenis urin yang digunakan untuk menilai kesehatan ginjal dan kondisi tubuh lainnya. Alat ini memberikan hasil yang cepat dan akurat, asalkan dirawat dengan baik melalui pembersihan dan kalibrasi rutin. Dengan pemahaman yang tepat dan pemeliharaan yang benar, urinometer dapat digunakan secara efektif dalam pemeriksaan laboratorium. Saran. Diharapkan para pengguna laboratorium jika telah selesai praktikum agar selalu membersihkan ruangan laboratorium dan tidak lupa untuk selalu menjaga standar operasional prosedur atau SOP. Sekian presentasi dari kelompok 8 dengan materi urinometer. Apabila ada kesalahan ucapan maupun perkataan perbuatan dalam pemaparan materi, kami memohon maaf yang setulus-tulusnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang perlu kita siapkan adalah yang utama adalah untuk alatnya adalah urinometer. Nah, ini urinometer ya. Urinometer ini seperti ini ya. Ini urinometer yang besar. Jadi urinometer ada dua, ada yang besar, ada yang kecil. Ini kebetulan yang kita pegang adalah urinometer yang berukuran besar. Kemudian apabila bejananya tidak memadai, tidak cukup, maka kita dapat menggantinya dengan gelas ukur. Bisa gelas ukur 50 ml atau gelas ukur 25 ml. Nah, kemudian yang kita perlukan lagi adalah sebuah termometer untuk menerah suhunya. Nah,
Dan yang terakhir adalah adanya spesimen urin. Nah, kebetulan ini kita siapkan sebuah spesimen ya. Spesimen yang mana ini kita lihat agak keruh ya sedikit. Nah, kemudian prosedur kerjanya yang pertama kali kita lakukan adalah mengisi bejana ini ya. Bejana ini kita isi dengan urin. Nah, secukupnya saja, kurang lebih di sini ya. Kalau saya sih skalanya kurang lebih di skala 40. Lalu kita ukur suhu urinnya. Nah, ini kita masukkan termometer. Nah, setelah kita masukkan termometer, suhu urinnya nanti kita ukur dan mengukurnya kurang lebih idealnya sekitar 5 menit ya, 5 menit kalau mau yang idealnya, karena disitulah kestabilan dalam pengukuran. Boleh juga mungkin 2 menit tidak masalah, asal jangan di bawah dari 1 menit. Nah, setelah didapatkan suhunya, nah misalnya kita di sini dapat suhunya, ternyata setelah kita ukur di sini menunjukkan skalanya. Nah, ini skalanya 29 derajat Celcius ya. 29 derajat Celcius. Berarti nanti 29 kurang 20 sama dengan 9. 9 bagi 3 sama dengan ya kan 3. 3 kali 0,01 sama dengan 0,03 koreksinya. Nanti ditambah nanti dengan skala yang kita ukur di BJ urin. Nah, anggap sudah selesai ya. Pengukuran suhu sudah selesai. Sekarang kita masukkan urinometernya ke dalam. Kita lihat dulu ya. Nah, ini. Nah, kita masukkan urinometernya ke dalam. Nah, dan pastikan memang ini sudah mengapung ya. Ini mengapung. Ini ke dalam kondisi darurat teman-teman bisa menggunakan ini ya. Nah, bila sudah mengapung tidak menyentuh dasar, tinggal teman-teman memutarnya urinometer tadi pada tangkainya, lalu teman-teman bisa memutarnya ya. Nah, kita putar. Nah, setelah diputar nanti pada saat dia masih dalam kondisi bergerak dan berada di tengah-tengah, lalu baca skalanya. Oke, kita lihat di sini secara langsung ya di meniskusnya. Kita zoom ya. Nah, meniskusnya kita lihat dengan tanpa skala. Jadi meniskusnya ini menunjukkan ya teman-teman 1001 ya, 1001 ini. Ini mendekati BJ Aquades 100001. Kita lihat dulu, paskan dulu. Ternyata dia menunjukkan 1001 ya. Ini kurang jelas. Terlihat di sini. Berarti kita catat suhunya skala yang ditunjuk adalah 1001. Nah, sudah kan? Setelah itu teman-teman lalu kita masukkan rumus perhitungan. Rumus perhitungannya sebagai berikut ya teman-teman. Jadi BJ urin sama dengan skala urinometer ditambah suhu urin dikurangi suhu tera dibagi 3 dalam kurung dikali 0,001. Lalu dikurung lagi ya dulu, selesaikan yang di belakang nanti. Nah, setelah itu kita hitung. Tadi kan 29. Jadi 1001 ditambah 29 dikurang 20 bagi 3 kali 0,01. Maka keluarnya 1 titik atau koma, kalau di internasional 1 koma ya, 1 titik ya. Kalau Indonesia 1 koma ya. 1,001 ditambah 0,003. Jadi keluarnya BJ urinnya adalah 1,004. Ya, itu. Jadi BJ urin yang kita periksa hari ini kali ini adalah 1,004
atau dalam internasional 1,004 setelah kita koreksi suhunya. Nah, kira-kira itu saja teman-teman, kita pemeriksaan secara ringkas dengan kesederhanaan untuk pemeriksaan BJ urin ya. Jadi kita pemeriksaannya tidak mesti menggunakan alat yang memang benar-benar khusus ya. Kita bisa menggunakan bejana. Kalau memang punya alatnya yang kecil, urinometer kecil, itu lebih bagus lagi karena bejananya kecil, urinometernya juga kecil sehingga memerlukan volume urin yang lebih sedikit. Nah, kira-kira itu saja teman-teman, dan pastinya kelemahan cara ini ya teman-teman. Itu pertama, kelemahan cara ini urin harus banyak. Kemudian yang kedua, masalah pengukuran suhu. Bila suhu pengukurannya itu tidak stabil, kurang tepat, maka risikonya ya teman-teman hasilnya mungkin lebih tinggi. Dan pastinya lagi di sini ya teman-teman, yang perlu diperhatikan adalah bejana juga mempengaruhi ya teman-teman. Pastinya pilihlah bejana yang pas ya, yang kompak sehingga tidak mengabaikan tangkainya, tidak mengabaikan ketinggian dia saat terapung, dan tidak mengabaikan dia ini berada menyentuh atau tepat menyentuh ya, ada rongga dia bergerak. Itu salah satu yang penting ya. Dan di sini harapannya yang pastinya penggunaan termometernya ini harus ditera dulu ya teman-teman dengan yang baik ya, supaya teman-teman ada beberapa termometer yang memang seperti menggunakan termometer tertentu ada yang kurang pas, tidak mau naik-naik suhunya atau tidak turun-turun. Ada pernah saya pakai itu. Jadi alangkah baiknya memang gunakanlah termometer yang skalanya jelas. Ini termometer alkohol yang diwarnai, jadi warna merah ini menurut saya sudah cocok. Lalu lagi yang penting lagi di sini teman-teman ya, pastikan memang urinnya cukup. Karena kalau tidak cukup itu tidak bisa melaksanakan pemeriksaan ini kecuali digantikan refraktometer. Nah, keuntungan dari urinometer ini adalah pengukuran BJ urinnya itu lebih luas ya. Berdasarkan tangkai tadi yang kita periksa dari 100 mendekati BJ Aquades hingga 1060. Jadi mampu mengukur urin yang BJ-nya sangat tinggi, misalnya di atas dari 1030, misalnya 1040. Misalnya pada diuresis yang berkurang. Nah, kira-kira itu saja teman-teman mengenai pemeriksaan BJ urinometer. Semoga bermanfaat bagi teman-teman, dan pastinya teman-teman semakin bersemangat untuk mendapatkan ilmu di bidang laboratorium medik. Saya Ahmad Le pamit, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye.